Oke sahabat, sebelum lanjut ke video, tekan subscribe dan nyalakan lonceng agar selalu update informasi terbaru dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 dari mata kuliah Sejarah Peradaban Islam. Saya sendiri Sinta Dewi dan ini Mbak Vivi dan ini adalah Mbak Tias. Saya akan menjelaskan mengenai sistem politik, pemerintahan dan pertahanan dari Jazirah Arab pra-Islam. Bangsa Arab sendiri membagi wilayahnya atau ahli geografi membagi wilayah Arab menjadi 5 bagian. Yang pertama adalah Timalah, Hijaz, Najd, Yaman, dan Ar-Rudi. Para ahli geografi Arab sendiri membagi Jazirah Arab menjadi 5 bagian. Yang pertama adalah Timalah, yaitu wilayah yang membentang sejajar dari pantai Laut Merah, mulai dari Yanbu sampai dengan Najran di Yaman. Dinamakan Timalah karena udaranya yang sangat panas dan anginnya yang tenang. Yang kedua adalah wilayah Hijaz, yakni terletak di sebelah utara Yaman dan sebelah timur Tihamah. Wilayah ini memiliki banyak lembah yang bentang dari Syam sampai Najran. Yang ketiga adalah Najd, wilayah yang membentang di antara Yaman di sebelah selatan dan Sahara As-Samarah yang di sebelah utara. Yang keempat adalah Yaman, yaitu wilayah yang membentang dari Najd sampai ke Samudra Indonesia di sebelah selatan dan Laut Merah di sebelah barat, dan bersambung di Hadratul Maut, Asyahr, Oman dari sebelah timur. Yang terakhir adalah Ar-Rudi, yaitu wilayah yang meliputi Al-Yamah, Oman, Bahrain, dan Damai. Ar-Rudi karena wilayah tersebut melebar antara Yaman, Najd, dan Irak. Sebelum kedatangan Islam sendiri, terdapat 3 kekuasaan politik yang sempat mempengaruhi Jazirah Arab. Yang pertama adalah Kekaisaran Nasrani Bizantin, yang kedua adalah Kekaisaran Persia, dan yang ketiga adalah dinasti Himyar. Kedua hal yang bisa dianggap turut mempengaruhi kondisi politik Jazirah Arab yaitu interaksi bangsa Arab dengan dua adik kuasa yaitu Nasrani Bizantin dan juga Kekaisaran Persia. Dan penduduk Arab pun dibagi menjadi dua, yaitu golongan yang nomaden atau yang sukanya berpindah-pindah dan golongan yang menetap yang sudah memiliki ternak atau menjadi pedagang. Baik masyarakat yang nomaden atau hidupnya yang berpindah-pindah maupun masyarakat yang menetap sebagai bermata pencarian bertani atau peternak ataupun berdagang, mereka memiliki kebudayaan yang sama yaitu kekuatan solidaritas dan juga sosialita yang tinggi, dan mereka juga memiliki kabilah atau bersuku-suku. Namun, suku-suku tersebut antar kabilah satu dengan kabilah lain kerap mengalami perselisihan maupun peperangan dikarenakan perebutan kekuasaan, perebutan mata air, perebutan wilayah, merebutkan hewan ternak, dan lain sebagainya. Karena di masyarakat Arab pada saat itu hukum belum setegak zaman sekarang. Jadi di zaman itu siapa yang kuat dialah yang dapat. Politik bangsa Arab tidak memiliki sistem pemerintahan seperti yang kita kenal saat ini, terutama dalam bidang yudikatif dan pertahanan, serta keamanan. Dalam bidang yudikatif, mereka tidak memiliki peradilan atau tempat untuk memperoleh kepastian hukum tentang suatu kasus. Dalam tatanan masyarakat Arab kuno, orang yang teraniaya secara langsung melakukan pembalasan kepada orang yang menganiayanya atau kabilahnya. Otomatis siapa yang kuat dialah yang berkuasa dan siapa yang lemah dia akan tertindas. Tindakan penganiayaan atau yang dianggap membahayakan atau jika berbuat aniaya telah membayar ganti rugi dengan kesepakatan kedua suku. Jadi jika siapa yang menganiaya atau siapa yang membuat rugi, maka dia nanti akan mengganti rugi atau bertanggung jawab. Jika tidak, maka dia akan diberi sanksi atau diberi keroyokan oleh kabilah dari salah satu yang bersangkutan tersebut. Tapi tidak jarang, crash atau perselisihan di antara dua suku tersebut mengakibatkan cekcok yang berkepanjangan dan peperangan.
Kondisi ini tidak berbeda dengan yang terjadi di lingkungan masyarakat Jerman pada abad pertengahan. Namun hal ini tidak berarti bahwa bangsa Arab kuno sepanjang sejarahnya tidak memiliki peradaban yang tinggi. Karena selain keadaan politik yang telah diuraikan, Jazirah Arab mengalami masa-masa kejayaannya sebelum kehadiran Islam. Hal ini ditandai dengan berdirinya kerajaan-kerajaan besar di Jazirah Arab seperti Kerajaan Sabah, Kerajaan Himyar, Kerajaan Hasan, dan lain-lain. Namun terkait dengan pemerintahan, Jazirah Arab ada beberapa kota yang telah mengenal pembagian kekuasaan. Seperti di kota Mekah, suku Quraisy baru berkuasa pada tahun 440 Masehi. Kemudian suku ini sudah mendirikan beberapa lembaga yang diberi nama Darun Dakwah, Darun Nadwah. Adapun tugas dari lembaganya adalah hijabah untuk memelihara Ka'bah, sikoyah menyediakan air segar untuk sehari-hari, diminum dan untuk kebutuhan lainnya, rifadah menyediakan makanan bagi para peziarah, qiyadah untuk mengatur peribadatan, dan liwa untuk membawa lambang atau bendera-bendera. Sistem perekonomian dan keadaan sosial masyarakat Arab pra-Islam. Nah teman-teman, ternyata sistem perekonomian masyarakat Arab pra-Islam ini ditentukan oleh kondisi dan letak geografis wilayahnya. Jadi, mata pencarian masyarakat perkotaan dengan pedalaman itu berbeda. Dan untuk keadaan sosial, masyarakat Arab pra-Islam ini memperbolehkan pernikahan poliandri. Pernikahan poliandri ini wanita dapat menikahi 4 lelaki atau lebih dalam sekaligus. Dalam bidang perekonomian, bangsa Arab memang memiliki kemajuan yang cukup tinggi, khususnya yaitu dalam bidang perdagangan dan pertanian. Nah, dalam bidang perdagangan, mereka berdagang bukan hanya kepada sesama Arab saja, tetapi juga dengan non-Arab. Kemajuan mereka dapat dilihat dari kegiatan ekspor dan impor yang dilakukan para pedagang Arab Selatan dan Yaman sejak kurang lebih 200 tahun sebelum lahirnya agama Islam. Kelompok ekspor Arab Selatan dan Yaman yaitu berupa dupa, minyak wangi, dan kulit binatang. Sedangkan komoditas yang mereka impor dari Afrika Timur itu seperti bahan bangunan dan bulu burung unta. Nah, sedangkan dari Asia Selatan dan Cina yaitu berupa sutra, pedang, dan rempah-rempah. Sedangkan dari negara lain di Teluk Persia, mereka mengimpor intan. Mekah sangat berpengaruh dalam dunia perekonomian loh teman-teman. Nah, jadi Mekah ini merupakan wilayah saingan dari Yaman, di mana ia memiliki letak strategis dalam kegiatan perdagangan. Mekah menjadi jalur persilangan ekonomi internasional, seperti dari Mekah ke Al-Machin atau Persia, kemudian ke Kabul, Kashmir, Sinking atau Xinjiang, sampai ke Kanton, Al-Haddad, dan Nusantara. Nah, jadi meskipun Mekah wilayahnya tidak subur dan gersang, tapi Mekah sangat berpengaruh dalam dunia perekonomian dan merupakan wilayah yang ramai dikunjungi orang. Ini dikarenakan Mekah memiliki bangunan yang mempunyai nilai keramat tersendiri bagi bangsa Arab, yaitu Ka'bah. Selain Mekah, ada juga wilayah yang menjadi pasar transaksi dari belahan dunia loh, yaitu Ukas. Ukas merupakan tempat transaksi dari berbagai macam negara dan juga sebagai tempat perlombaan untuk kebudayaan seperti puisi Arab. Dalam bidang pertanian, masyarakat Arab telah menggunakan peralatan semi modern seperti cangkul, tongkat kayu untuk menanam, alat bajak, dan hewan ternak sebagai pembawa air dan penarik baja. Mereka juga membangun sistem irigasi yang baik, misalnya bendungan Ma'arib, meskipun akhirnya rusak dan tidak berfungsi. Untuk memperbanyak hasil produksi dan menyuburkan tanah, mereka menggunakan berbagai macam produk alami seperti pupuk kandang dan penyilangan pohon tertentu agar mendapat bibit unggul. Tetapi, meskipun masyarakat Arab memiliki kemajuan di bidang perekonomian, beberapa ahli menyebutkan bahwa kegiatan perdagangan dan pertanian tersebut jauh atau bahkan
tidak memiliki sifat kemanusiaan seperti keadilan. Sistem monopoli telah dijalankan di wilayah ini sehingga menimbulkan kesenjangan ekonomi yang sangat terlihat antara si miskin dan si kaya, sehingga tidak sedikit masyarakat Arab yang menjadi perampok dan penyamun. Sekarang kita membahas sosial masyarakat Arab pra-Islam. Yang pertama, mereka dikenal tidak jarang melakukan perang besar yang disebabkan oleh hal-hal sepele. Nah, jadi teman-teman, bangsa ini sibuk dengan peperangan antar suku. Mereka dikenal sering melakukan perang besar yang disebabkan oleh hal-hal sepele. Misalnya, seperti Perang Basus. Perang ini berlangsung sekitar kurang lebih 40 tahun pada abad kelima. Tahu nggak sih pemicu terjadinya perang ini apa? Jadi, pemicu terjadinya perang yang melibatkan dua suku ini, yaitu suku Bakar dan suku Taklin, hanya karena seekor unta betina. Ya, hanya karena seekor unta betina. Seekor unta betina milik seorang wanita tua suku Bakar dilukai oleh kepala suku Taklin. Perang ini berlangsung selama 40 tahun dengan cara menyerang dan merampok satu sama lain. Perang saudara ini kemudian berakhir setelah didamaikan oleh Al-Mundir dari Hira. Dari perang tersebut dapat disimpulkan ya teman-teman bahwa bangsa Arab sebelum Islam dapat menimbulkan peperangan yang besar meskipun hanya disebabkan oleh hal kecil dan tidak terlalu penting. Mereka akan menutup mata untuk membela kehormatannya. Hal ini kemudian membuat mereka terkenal dengan sebutan bangsa jahiliyah. Nah, kemudian yang kedua, kaum wanita yang ada di bangsa ini mempunyai posisi yang sangat rendah dibanding wanita dari berbagai macam dunia. Mereka mempunyai suatu kebiasaan menikahi banyak perempuan, bahkan tak jarang sampai puluhan atau ratusan. Kaum wanita yang ada di bangsa ini mempunyai posisi yang sangat rendah dibanding wanita dari berbagai macam dunia. Seseorang dapat mengawini wanita dengan sesuka hati, bahkan mereka juga bisa menceraikannya kapan saja dia mau. Dikarenakan persediaan wanita yang terbatas, mereka bahkan mau menukar pasangannya hanya untuk memenuhi hasrat nafsu belaka. Bukan hanya laki-laki ya teman-teman yang memiliki sikap di luar kewajaran, tetapi perempuan juga. Para wanita dan laki-laki bebas bergaul bahkan untuk berhubungan yang lebih dalam karena memang tidak ada batasan. Wanita dapat berhubungan dengan 5 laki-laki atau lebih sekaligus. Hal ini bisa disebut dengan pernikahan poliandri. Pada masa itu memang perzinahan dianggap sebagai hal yang wajar, tidak dianggap sebagai aib yang dapat mengotori keturunan. Perzinahan mewarnai setiap lapisan di bangsa ini. Pada bangsa ini juga ada yang namanya pernikahan istibda, yaitu seorang laki-laki akan menyuruh istrinya untuk berhubungan intim dengan laki-laki lain sampai ia mendengar kabar bahwa istrinya tersebut hamil. Kemudian, laki-laki ini mengambil kembali istrinya jika ia menghendaki. Hal ini dikarenakan sang suami menginginkan kelahiran seorang anak yang pintar dan baik. Keluarga yang berasal dari kalangan bangsawan sangat dihormati, diprioritaskan dan diunggulkan teman-teman. Dan juga ada kebiasaan mereka yang menguburkan anak perempuan hidup-hidup hanya karena menganggap anak perempuan merupakan aib dan kemunafikan. Tetapi bukan hanya anak perempuan saja, ada juga yang membunuh anak laki-lakinya dikarenakan takut akan miskin dan lapar. Dapat dikatakan secara garis besar, kondisi sosial masyarakat Arab pada masa itu lemah dan buta. Kebodohan dan kurafat tidak dapat dilepaskan dan mereka hidup layaknya binatang. Wanita diperjualbelikan sesuka hati dan tak jarang diperlakukan layaknya benda mati. Hubungan antar suku sangat lemah sehingga sangat rentan menimbulkan peperangan. Oke, kita lanjutkan. Selanjutnya kita akan membahas tentang seni budaya dan watak dari masyarakat Arab pra-Islam. Mari kita simak slide selanjutnya.
Baik, untuk slide ini kita akan membahas tentang seni budaya. Seni budaya dari masyarakat Arab sebelum datangnya Islam. Salah satu dari budaya masyarakat Arab sebelum datangnya Islam itu adalah dengan adanya perbedaan kasta di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Perbedaan kasta itu misalkan antara golongan orang kaya atau golongan bangsawan dengan kalangan rakyat biasa ataupun dari kelas bawah. Lah, perbedaan itu tidak akan pernah berubah dari kaum rendahan menjadi kaum yang dimuliakan maupun sebaliknya. Kemudian bahasa Arab. Bahasa Arab itu merupakan bahasa yang paling sempurna baik dari segi kaidah, sastra, dan kekayaan kosakatanya. Kemudian selain bahasa Arab juga ada bahasa Quraisy yang punya banyak makna dan uslub yang kuat. Oleh karena itu, bahasa Quraisy itu memiliki keistimewaan dibandingkan dengan dialek dari kabilah-kabilah lainnya. Kemudian masyarakat Arab juga sangat terkenal dengan kepandaiannya dalam bersyair. Jadi masyarakat Arab itu dulu di pasar-pasar itu ramai dengan orang yang mempertunjukkan kepandaiannya dalam bersyair. Mereka datang dari berbagai wilayah untuk ikut meramaikan melantunkan syair-syair indah mereka. Lah, kemudian syair yang mereka buat itu dipilih yang paling bagus di antara yang paling bagus. Kemudian ditulis dengan tinta emas dan diletakkan di Ka'bah sebagai bentuk penghargaan atas prestasi mereka dalam bersyair. Kemudian poin berikutnya yang akan kita bahas yaitu tentang watak dari masyarakat Arab sebelum datangnya Islam. Oke, masyarakat Arab itu dikenal dengan sebutan masyarakat jahiliyah, yaitu masyarakat yang tidak beradab, suka merampas dan melakukan kerusakan, membangkang kepada pemimpinnya. Jadi kebanyakan dari masyarakat Arab itu mempunyai watak yang sudah tertanam pada diri mereka yang dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Seperti di Arab itu kan lingkungannya itu tanahnya tandus dan gersang, sehingga sulit untuk bercocok tanam dengan hasil yang bagus. Oleh karena itu biasanya itu menandakan watak dari masyarakat lingkungan tersebut yang cenderung berwatak keras. Berbeda dengan kondisi lingkungan negara kita Indonesia yang terkenal dengan kesuburannya, yang melimpah, kekayaannya itu yang melimpah juga, sehingga menandakan kalau watak masyarakatnya itu lemah lembut. Jika kita bandingkan, maka hasilnya akan bertolak belakang dari watak masyarakat Arab. Kemudian menurut para ahli sejarah, masyarakat Arab itu sikapnya itu cenderung materialistik. Mereka itu berpandangan sempit terhadap suatu hal, tapi mereka itu juga sangat sensitif terhadap kehormatan mereka. Apabila ada yang menyinggung lah, oleh karena itu mereka itu jarang untuk membahas tentang kehormatan mereka karena itu menurut mereka sangat sensitif. Kemudian mereka juga sangat setia kepada kabilahnya. Terus dibuktikan juga dengan solidaritas mereka dalam berkabilah itu sangat tinggi. Mereka menganggap bahwa kabilah itu adalah saudara mereka yang paling dekat. Kemudian berbeda dengan interaksi antar kabilah lainnya yang tidak mengenal tentang kesetaraan, di mana kedudukan orang yang kuat akan berada di atas sedangkan yang lemah itu akan berada di bawah. Misalkan saja dilihat dari letak-letak rumahnya di kota Makkah itu, kalau rumah dari kabilah Quraisy
itu rumahnya paling dekat dengan Ka'bah karena kabilah Quraisy itu merupakan kabilah yang sangat berkuasa dan sangat dihormati. Kemudian disusul oleh rumah-rumah kabilah lain sesuai dengan tingkat kekuasaan mereka. Masyarakat Arab itu dikenal dengan sebutan masyarakat jahilah itu, tapi dibalik semua itu sebenarnya mereka itu punya sikap yang pemberani, sanggup berkorban untuk hal-hal yang dianggap baik dan juga sangat dermawan dan memuliakan tamu. Jadi walaupun terkenal dengan sikapnya yang tidak beradab, tapi sebenarnya dibalik itu masih banyak sifat-sifat mereka itu yang bagus dan patut untuk kita tiru. Yang terakhir ialah ilmu pengetahuan. Kehidupan intelektual Arab mulai cukup tinggi, ditandai dengan adanya ilmu-ilmu seperti ilmu bintang, ilmu iklim, ilmu kedokteran, meskipun masih dalam taraf yang sederhana. Dalam bidang bahasa dan sastra, Arab dapat dikatakan sebagai bangsa yang sangat maju. Mereka memiliki bahasa yang indah dan karya atau tulisan-tulisan yang disyairkan. Jadi, sebelum Islam mereka sudah mengenal kedokteran, sudah mengenal ilmu bintang, ilmu iklim, dan lain-lain, tapi masih dalam taraf yang sederhana. Mereka juga sudah mulai mempelajari politik, pemerintahan, dan masih di beberapa daerah yang ada di kota Mekah. Sedangkan untuk masalah ilmu tulis, sastra, bangsa Arab sebelum Islam sudah dikatakan sangat baik dan maju. Terima kasih sudah menyaksikan slide dari kami atau presentasi dari kami. Semoga memberikan manfaat, dan apabila banyak salah kata dan khilaf kami, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wal 'afwu minkum, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.